كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masih pada keterangan pensyarah kitab ini, yaitu Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, wa ammal ibad fahum muhtajuna ila rabbihim. Adapun al-ibad, makhluk yaitu hamba, mereka sangat butuh kepada Rabb. Muftakiruna ilaih, la ghina lahum anhu tarfat ainin. Mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. La ghina lahum, ghina itu artinya kecukupan. La berarti tidak, ya, tidak ada kecukupan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sekejap mata. Itu maknanya. Maknanya apa? Mereka selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian umat manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian adalah orang-orang yang fuqara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang fakir, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dialah Allah Subhanahu wa taala al-ghani al-hamid. Fal ubudiyatu lillahi tabaraka wa ta'ala maqamun azim. Maka ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah maqamun azim, kedudukan yang sangat-sangat agung. Sehingga tatkala seseorang berstatus sebagai abd, pada hakikatnya bukanlah kerendahan dan kehinaan, namun pada hakikatnya dia berada pada maqamun azim, berada pada kedudukan yang sangat-sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maqamun karimun kabir, dan ubudiyah adalah kedudukan yang sangat mulia lagi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadatullahi Subhanahu wa taala allati ikhtassa biha haqqun khalisun lillahi azza wajalla. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hak yang murni khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. La yusyarikuhu fiha ahadun minal khalqi. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu hak yang tidak bersyarikat padanya seorang pun dari kalangan makhluk. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat, tidak pula nabi. Bal kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Wa bihadza tarakar rusul masami'a aqwamihim, dan dengan
perkara inilah para rasul mengetuk pendengaran kaumnya. Ya ba'atsallahu subhanahu wa ta'ala rasul. Juga dengan perkara inilah juga Allah azza wa jalla mengutus para rasul. Perkara apa ini? Ibadatullahi wahdah. Fa awwalu ma yaqra adzana qaumihi ay yaqula lahum wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Perkara yang pertama kali yang diperdengarkan kepada telinga kaumnya adalah agar mereka mengucapkan, atau tatkala para nabi mengatakan wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia. Qalaha Nuhun alaihissalam, wa qalaha Hudun, wa qalaha Salih, wa qalaha Syuaibun, wa qalaha Lutun, wa qalaha Ibrahim, wa qalaha Ismail, wa qalaha Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairu adalah ucapan yang dulu pernah diucapkan oleh Nuh, pernah diucapkan juga oleh Hud, pernah diucapkan oleh Saleh, pernah diucapkan oleh Syuaib, pernah diucapkan oleh Lut, pernah diucapkan oleh Ibrahim, pernah diucapkan oleh Ismail, juga pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'umumil ayah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, keumuman ayat, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap rasul itu ada, atau kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap kaum ada seorang rasul yang rasul tersebut menyerukan wa'budullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Fahadha syai'un mahbubun indallah wa mardiyun indallah, fa'ala maqamatil abdi ayyakuna abdan lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, sehingga kedudukan seorang hamba yang paling tinggi, yaitu tatkala seorang hamba berstatus sebagai hamba, sebagai abdun lillahi tabaraka wa ta'ala, wa ayyakhussa rabbahu bil ibadah, yaitu tatkala seorang hamba mengkhususkan ibadah hanya kepada Rabbnya, ayya'budallaha mukhlishan lahuddin, serta dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah a'la maqamatil 'abd. Apa a'la maqamatil 'abd? Yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha maqamul anbiya'i war rusul alladzina hum asyraful khalqi wa aqrabul khalqi ila rabbihim. Ini merupakan maqam, kedudukan para nabi dan para rasul, yang mereka para nabi, para rasul adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Wa wasafahumullahu ta'ala bil ubudiyyati lahu fi maqamatin katsira, serta Allah Subhanahu wa taala sifati mereka dengan ubudiyah pada banyak kondisi. Contoh misalkan dalam ayat Al-Qur'an, wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libadah. Faulul azmi minar rusul alal masyhur Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam a'zamun nas ibadatan lillahi tabaraka wa ta'ala. Lihat Nabiullah Nuh, mereka ini ulul azmi, ya, ulul azmi menurut pendapat yang masyhur, walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama terkait siapa saja ulul azmi. Ada yang mengatakan seluruh para nabi, para rasul, ya mereka semua ulul azmi. Nah, ulul azmi ini tadi ada Nuh, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa, ada Nabi kita Muhammad SAW. A'zamun nas ibadatan lillahi tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah manusia yang paling besar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lahum manzilatan, dan yang paling tinggi
kedudukannya adalah Al-Khalilan Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, yaitu dua kekasih Allah. Siapa itu? Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'lal jami' manzilatan wa a'zamuhum iqamatan li'ubudiyatillahi tabaraka wa ta'ala sayyidul awwalin wal akhirin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang paling tinggi dari seluruh para nabi, para rasul tersebut kedudukannya, dan yang paling agung dalam pelaksanaan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sayyidul awwalin wal akhirin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alladzina wasafahum Allah tabaraka wa taala bil ibadah fi a'lal ahwali wa asyraf al maqamat. Beliau adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala sifati di dalam Al-Qur'anul Karim dengan sifat ibadah pada keadaan yang paling tinggi dan kedudukan yang paling mulia. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, kama qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi maqamil Isra, pada kondisi ketika terjadi Isra, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, subhanalladzi asra bi'abdihi, pada lafaz bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, lailan, di malam hari. Nah, ini pada lafaz bi'abdihi disifati Nabi kita Muhammad alaihi salam sebagai abd, ya, disifati sebagai abdun. Ini menunjukkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW berada pada maqam nubuwah, ya, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, di malam hari. Asra yusri itu memperjalankan di malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian wa fi maqami tanzilil Quran, ini maqam Isra. Kemudian maqam tanzilil Quran, fauha ila abdihi ma auha, Allah wahyukan kepada hambanya tersebut ma auha, ya, apa yang telah diwahyukan kepadanya. Wa fi maqamid da'wah, pada maqamud da'wah, wa annahu lamma qama Abdullah. Abdullah di sini siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala beliau bangkit berdakwah, yad'uhu kadu yakunu alaihi libaza, kadu yakunu alaihi libada. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, mengajak jin, ya, sebenarnya mengajak jin, mendakwai jin. Ini ayat dalam surat Jin. Tatkala Nabi kita Muhammad SAW mendakwai jin, hampir-hampir mereka, para jin tersebut, berdesak-desakan. Yakununa alaihi libadan. Libadan itu maknanya jamaat, ba'dhum fawqa ba'din. Jadi gerombolan sampai hampir-hampir mau menunggangi Rasul gitu loh, ngerumuni kayak gitu. Wa hakadha fi maqamit tahaddi,
Demikian juga pada maqam at-tahaddi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Mimma nazzalna ala abdina. Kalau seandainya kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, wa hakadza sairul anbiya'i war rusul. Demikianlah seluruh para nabi, para rasul. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal qail la tutruni kama atratin nasara ibna maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, janganlah kalian hulu terhadapku sebagaimana hulunya orang Nasara kepada ibnu Maryam. Aku adalah hamba, maka ucapkanlah oleh kalian hamba Allah dan Rasulnya. Fahadha syarafun lil insan, ini merupakan kemuliaan bagi umat manusia. Wahadha maqamun rafi'un lil insan, ini juga maqam yang sangat tinggi bagi seorang insan. Ayyakuna abidan lillahi tabaraka wa ta'ala, yaitu tatkala dia sebagai abid, orang yang beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna minan nasi man yastakbir an ibadatillahi tabaraka wa ta'ala fahuwa kafir. Karena sesungguhnya di kalangan umat manusia itu ada orang yang enggan, sombong dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa kafir. Maka orang yang seperti ini dinyatakan orang yang kafir. Orang yang enggan, sombong, tidak mau ibadah kepada Allah, maka dikatakan orang yang kafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhinakan. Wa minan nas man ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'budu ma'ahu ghairahu fahuwa musyrikun. Di antara umat manusia ada orang yang menyembah Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Dia digolongkan sebagai musyrik. Wa minan nas man ya'budu Allah tabaraka wa ta'ala wahdah. Di antara umat manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Walakin bighairi ma syara'a, akan tetapi beribadah tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Fahuwa mubtadi', maka dia digolongkan sebagai mubtadi'. Wa minan nas man ya'budu Allah Subhanahu wa ta'ala wahdah. Di antara umat manusia ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Bima syara'a fi kitabih, sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Al-Qur'an. Wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan lisan Rasulullah SAW. Fahuwal mu'min al-muwahhid, maka dia adalah al-mu'min al-muwahhid. Faman lam ya'budillaha tabaraka wa ta'ala abada syaitan, maka siapa yang tidak menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, maka pada hakikatnya dia adalah beribadah kepada syaitan. Ini kesimpulan dari Syekh Abdurrahman rahimahullah. Beliau menyebutkan ada berapa bagian manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqsamun nas fi ibadatillahi Subhanahu wa taala. Kalau antum simpulkan ada berapa tadi? Khalifah. Ada berapa umat manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab Dr. Fikih. 3. Ya, sebutin. Ya. Musyrik, orang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, musyrik. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Man ya'budullaha tabaraka wa ta'ala wa ya'bud ma'ahu ghairahu. Yang kedua, man ya'budullaha tabaraka wa ta'ala walakin bi ghairi ma syara'a fahuwa mubtadi'. Yang pertama, musyrik. Antum pakai pen, makanya Nabi bilang tadi, sering anak ngomong, antum buku antum itu pakai pena. Sini. Masa anak contohin, antum tinggal jepret. Gampang toh? Itu
musyrik itu loh, di halaman itu tak capek-capek antum tinggal bilang satu musyrik, kedua mubtadi', ketiga muwahhid. Gitu toh? Gampang. Ini orang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Ada satu golongan yang keempat tidak ibadah sama sekali, disebut kafir. Ya tahu yang sebelumnya Syekh menyebutkan man yastaqbir an ibadatillah. Orang yang tidak mau ibadah sama sekali. Fahuwa kafir. Jadi kalau ditinjau dari sisi peribadatan, orang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Ada muwahhid, ada musyrik, ada mubtadi'. Kalau mau ditambahkan keempat, di sana ada yang man la ya'budullaha wahdahu atau man yastakbir an ibadatillah fahuwa kafir. Namun orang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Yang Anda tanyakan tadi, ada berapa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam beribadah kepada Allah ada berapa golongan? Ada 3. Ada golongan yang keempat yang tidak ibadah sama sekali. Difahami? Simple. Antum kalau punya buku kayak gini, sebelum antum belajar caranya, sebelum belajar, ya, luangkan waktu 15 menit saja. Antum coba dilihat dulu bukunya. Apa sih dibaca dulu? Kalau antum udah bisa baca, dimurojaah dulu, dilihat dulu. Nanti ketika kajian nggak ngambang. Seperti itu. Gitu cara belajar. Wa man lam ya'budillaha tabaraka wa ta'ala abada syaitan. Siapa yang tidak mau ibadah kepada Allah, maka dia beribadah kepada syaitan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah aku telah tetapkan perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, alla ta'budu syaitan, supaya kalian tidak menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa an ya'buduni, dan hendaknya agarlah kalian beribadah kepadaku. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wa man lam ya'budillaha abada hawahu. Kalau orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, nanti dia ibadah kepada hawa nafsunya. Sehingga orang yang enggan untuk ibadah kepada Allah ada 2 kemungkinan. Imma ya'budu asy-syaitan wa imma ya'bud hawahu. Dan imma ya'budu dunya. Yang ketiga, nanti yang disebutkan oleh Syekh, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Afara'aita ay akhbirni, kabarkan kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Dia membuat ilahnya itu apa? Hawa nafsunya dia dijadikan ilah. Wa adallahu Allahu ala ilmin, dia disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Kemudian yang ketiga, wa man lam ya'budillaha abada dunyahu. Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah, maka dia akan beribadah kepada dunianya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah wal khamilah. Binasalah, merugilah orang yang menyembah dinar, menyembah dirham, menyembah khamisah wal khamilah. Khamilah itu kain permadani atau karpet. Fasyarafun lana an nakuna min abidillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kemuliaan bagi kita tatkala kita menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Jelas, wadih. Nah, di sini antum bisa klasifikasi.
Ini faedah loh yang disebutkan oleh Syekh pada faqrat al-akhirah. Beliau mengatakan man lam ya'budillah, orang yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi budak siapa? Budak syaitan, atau budak hawa nafsunya, atau budak dunia. Maka ketika antum menyiapkan waktu antum, menyiapkan waktu, disiapkan betul untuk ibadah kepada Allah, maka antum tidak akan menjadi budak tiga golongan ini tadi. Tapi kalau antum tidak menyiapkan waktu untuk ibadah kepada Allah, tidak mempersiapkan diri untuk ibadah kepada Allah, maka antum akan disibukkan oleh tiga golongan ini tadi. Imma ta'bud syaitan, wa imma ta'bud hawaka, wa imma ta'bud dunyaka. Bisa jadi antum menyembah syaitan, atau hawa nafsu antum, atau dunianya antum. Tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, atau tersibukkan dengan syaitan. Jelas, paham? Wadih. Ini faedah loh keterangan para ulama. Kita kalau mau lihat rincian bagaimana, mau buka-buka buku para ulama lagi, susah. Makanya dilatih untuk murojaah. Biasa kan? Anda tidak terlalu tinggi-tinggi kitab yang dipelajari Darul Hadis ini. Cuman Anda biasa mengajak antum kepada merujuk kepada para ulama. Di zaman sekarang ini sangat penting bagi seseorang talibul ilmi untuk kita merujuk kepada para ulama, dan secara khusus ya para ulama yang banyak jasa terhadap kita. Zaman sekarang ini kadang kita menganggap kita ini sudah bisa baca. Aku sudah bisa baca kitab, sudah ngerti usul fikih, sudah ngerti qawaid fiqhiyah, sudah gini, udah gini. Tapi enggan merujuk kepada para ulama. Dan ini terjadi kadang. Sebagian orang yang lulus di Jamiah Islamiyah juga banyak yang seperti itu. Merasa pandai usul fikih, merasa pandai qawaid fiqhiyah, merasa pandai dalam bab akidah, tauhid, tidak mau merujuk pada para ulama dalam bab nawazilul fitan. Demikian juga yang alumni Marokis Duarul Hadis Al-Yamaniyah sudah merasa pandai akidah, tauhid, pandai kadang dalam bab ilmu syariat, pandai kadang dalam bab usul fikih, dalam bab qawaid fiqhiyah, dalam bab mustalah, enggan merujuk kepada para ulama. Sudah memposisikan diri seakan-akan muhaqqiqin, seakan-akan bahithun qawi. Ini lambat laun orang yang seperti ini mazalik, ya, akan khawatirnya tergelincir tanpa sadar. Sehingga sangat penting bagi kita sekarang bersikap bijak dan membiasakan diri untuk merujuk kepada para ulama, membaca kitab-kitabnya para ulama, memahami buku-bukunya para ulama. Mereka itu tadi ya, ketika mengkaji dan mentelaah itu membuang waktu yang sangat luar biasa. Ini penyakit zaman sekarang ini tadi, ya. Kadang enggan untuk merujuk kepada para ulama. Antum lihatlah ya ikhwan, yang kita belajar di Darul Hadis ini, ana selalu mengajak antum merujuk kepada para ulama, menjadikan para ulama itu tempat rujukan bagi kita dalam setiap perkara. Hendaknya kita berdakwah, kita mengajar, di belakang kita ada para ulama yang bisa kita jadikan rujukan, yang bisa kita jadikan mintai fatwanya, bimbingan dalam segala perkara. Antum lihat di sini. Ini contoh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani. Kalau kita mau bahas, kita mau menyimpulkan dalam banyak dalil Al-Qur'an, buang waktu toh? Buang waktu. Tapi ketika para ulama yang jelaskan, butuh waktu singkat. Kurang dari 30 menit. Antum sudah mendapatkan sekian banyak fawaid. Beberapa ayat yang menyebutkan kondisi Nabi kita Muhammad SAW disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutnya sebagai abdun,
di beberapa ayat dalam Al-Quran, fi maqamit tahaddi, fi maqamil wahyi, fi maqamil isra. Antum kalau mau buka Al-Quran butuh waktu 30 menit, belum tentu antum ketemu 3 poin ini tadi. Antum mana suruh carikan lafaz tagut dalam Al-Quran, kadang bermakna muzakkar, mana sampai sekarang belum ketemu toh. Makanya ketika ada warisan para ulama seperti ini, kalam para ulama, kalam masyayikh, antum fahami baik-baik, antum cerna baik-baik. Itu adalah hasil kesimpulan mereka. Jangan sok pandai, sok merasa hebat, sok merasa bisa. Orang-orang yang lihat ya'tizal anil ulama, lambat laun ya dakwanya akan meredup. Min babil faedah ya kawan. Ini pengamatan anak pribadi, ya, mengamati pribadi. Anda mengamati dakwah di Indonesia ini. Beberapa ustadz yang punya hubungan kuat dengan para ulama, ada keberkahan pada dakwanya. Datang kemudahan dari berbagai macam kemudahan. Itu mungkin rahasia sabda Nabi SAW, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama akabir kalian. Siapa akabir di sini? Para ulama. Anda lihat contoh ya. Ustaz Askari punya hubungan kuat dengan para masyayikh, para ulama. Subhanallah. Dakwah Kalimantan itu bukan cuma sekedar tersebarnya ilmu loh. Ustaz Askari bilang sama ana, ya, beliau dapat bantuan dari orang Uni Emirat Arab, itu uang sekersek, isinya 2 miliar atau berapa. Kata Ustaz Askari, waktu ngasih kan anak terima tuh dilemparkan gini aja, kayak gak ada surat tanda tangan segala macam gini. Barokah bersama para ulama. Ada jalan tuh. Kata Ustaz Askari, dibuatkan masjid, sekarang dikelola jadi pondok tahfidz baru. Ketika bersama para ulama, Anda melihat Ustaz Dzulqarnain, tidak diragukan ya, dakwah beliau ada hubungan dengan para ulama. Subhanallah, Anda melihat Makassar, Anda melihat kegiatan-kegiatan program beliau. Puasa terbesar di Makassar, terpanjang, apa itu? Puasa bulan Ramadan ya, buka puasa bersama se-Indonesia, terpanjang 3 kilo katanya, Pantai Losari itu. Keberkahan bersama para ulama bukan saja dalam perkara din ya ikhwan, tapi dalam perkara dunia. Ya benar. Anda ambil contoh ya, sebagian ustaz-ustaz yang punya hubungan kuat dengan para ulama, menjadikan para ulama sebagai hubungan tawasul. Ada sebagian ustaz dari alumni Yaman dulu di Damaj, di Indonesia ini, kalau Anda mau bahasakan Salafi level 2 ya, punya hubungan mereka ini dengan para masyayikh, para ulama. Salah satu masjid yang mereka bangun di Sumsel ini, kalau tidak salah apa 2 miliar apa nggak salah. Ya itu contoh. Maaf ya, bukan ngerendahkan semua rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala yang membantu gitu loh ya. Yang Allah Subhanahu wa taala yang membantu. Tapi kan ada sebab keberkahannya kan? Toh? Yang menjauh dari para ulama, mohon maaf ya, kadang ya mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu berikan keberkahan ya. Untuk kegiatannya saja susah gitu loh. Kegiatannya saya susah. Ini Anda bilang ini keberkahan yang nyata loh, bukan dalam artian iltimasul barokah. Faham?
iltimasul barokah, nyari di badannya para masyayikh, enggak. Dan itu nyata. Anak ini pengamatan anak. Lama anak mengamati seperti ini. Anak lihat beberapa dakwah asatidzah yang ada hubungan channel dengan ulama, dengan masyayikh, subhanallah. Itu contoh saja keberkahannya. Ada salah seorang ustadz, dia cerita sama anak. Itu yang masyayikh itu kalau datang ke tempat dia itu bawa uang untuk ngasih untuk maktabah. Ini pondok ini. Para orang yang dikenal oleh masyayikh tersebut itu dialihkan ke sini. Ini butuh pondok, ini butuh bangunan, pondok ini butuh ini, pondok ini butuh ini, pondok ini butuh ini. Itu contoh perkara dunia loh, fasilitas. Ini kan fasilitas kan perkara dunia, bukan toh? Ya toh? Fasilitas perkara dunia. Dari perkara dunia saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu contoh. Apalagi ilmu. Orang yang kalau ada hubungan dengan para ulama, ada bimbingan dengan para ulama, antum lihat lebih tertata. Dan itu nyata. Ini contoh. Sehingga jangan antum anggap remeh apa yang para ulama sajikan kepada kita dalam meluangkan waktu, ilmu dan yang semisalnya tadi. Kadang sebagian para penuntut ilmu merasa sok pandai, sok bisa, kurang memahami apa yang seperti ini. Pengamatan anak pribadi. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang disebutkan oleh Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila famal jami'u li ibadatillahi wahdah. Qultu ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Kalau ditanyakan kepada engkau, ditanyakan famal jami' li ibadatillahi wahdah, apa al jami' yang mengumpulkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, poin yang mengumpulkan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang bisa membuat antum itu bisa fokus ibadah kepada Allah? Atau kalimat apa yang bisa membuat antum beribadah kepada Allah? Apa jami'nya, pengumpulnya? Qultu ta'atuhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Mentaati Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Asy-syarah. Ta'riful ibadah. Definisi ibadah. Wa maqamuha wa manzilatuha. Maqam, kedudukan dan manzilahnya. Yaqulul Imam Syekhul Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Berkata Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Fa in qila famal jami' li ibadatillahi wahdah. Kalau dikatakan kepada engkau, apa al-jami' li ibadatillahi wahdah? Al-ibadah maqamuha wa manzilatuha a'zamul huquq wa a'lal maqamat. Ibadah itu maqam dan manzilahnya adalah hak yang paling agung dan kedudukan yang paling tinggi. Jadi ibadah kepada Allah adalah hak yang paling besar. Hak yang paling besar apa? Ibadah kepada Allah. Kedudukan yang paling tinggi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, atadri, tahukah engkau ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah. Ini pertanyaan Rasul kepada Mu'adz. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qala haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba agar mereka menyembah Allah dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Faham? Hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah. Hak Allah adalah hamba
beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya sedikit pun. Itu adalah hak Allah. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, qultu ta'atuhu bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahihi, mentaati Allah dengan cara mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mentaati Allah dengan cara mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Hadza ta'riful ibadah. Ini definisi ibadah. Mahyal ibadah. Apa itu ibadah? Hiya ta'atullahi wa ta'atu rasulih. Ibadah itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Hiya imtithalul awamir wa jitinabun nawahi. Taat kepada Allah dan kepada Rasul itu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Hiya jami'u ma yutaqarrabu bihi ila Allah subhanahu wa ta'ala min fi'lil wajibat wal mustahabbat. Nah, itu mencakup seluruh perkara yang dijadikan oleh seorang hamba untuk bertaqarrub kepada Allah, berupa mengerjakan kewajiban dan mengerjakan yang mustahabbat, wa tarkil muharramat wal makruhat, serta meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan perkara yang makruh. Jelas? Jadi Masya Allah, ini kesimpulan. Kalau antum ditanya ibadah apa? Ibadah itu mencakup seluruh yang digunakan oleh hamba untuk taqarrub kepada Allah, baik mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Perintah itu mencakup yang wajib, mencakup yang mustahab. Larangan itu mencakup yang haram, mencakup yang makruhat. Fayashmaluddin kullahu, maka mencakup agama ini seluruhnya. Ibadatullah tashmaluddin kullahu, ibadah kepada Allah itu mencakup agama ini seluruhnya. Fahayatul insan kulluha tu'tabaru ibadatan, maka kehidupan seorang insan seluruhnya dianggap sebagai ibadah. Fal aqwal wal a'mal allati yutaqarrabu biha ilallah subhanahu wa ta'ala hadhihi tu'tabaru ibadatan. Yang namanya aqwal wal a'mal yang dijadikan seseorang untuk bertaqarrub kepada Allah, ini dianggap ibadah. Kama fi ta'rifil masyhur li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana pada definisi yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, alladzi dzakarahu fi awwali risalati al-ubudiyah, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam di awal risalah Al-Ubudiyah. Qal fi ta'rifil ibadah, Syekhul Islam menyebutkan tentang definisi ibadah, hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Itu definisi ibadah. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Al-aqwal allati yuhibbuhullah wa yardaha tu'tabaru ibadatan, wal a'mal allati yuhibbuhallahu wa yardaha tu'tabaru ibadatan. Sehingga ucapan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah dianggap sebagai ibadah. Perbuatan yang dicintai Allah dan diridhoinya juga dianggap sebagai ibadah. Tashmalu aqwalal qalbi wal lisan, sehingga mencakup aqwalul qalbi wal lisan wa a'malal qalbi wal jawari adh-dhahira wal batinah, dan juga mencakup a'malul qalb, amalan-amalan hati dan jawari yang zahira maupun yang batin. Hadhi kulluha tu'tabaru ibadah, ini semua dianggap ibadah. Ma makna qaulul qalbi? Nah, terus ini ada istilah qaulul qalbi ya ikhwan. Apa makna qaulul qalbi? Ai i'tiqaduhu wa niyyatuhu wa tasdiquhu. Jadi ada amalul qalbi. Kalau amalul qalbi apa? Jadi ada istilah qaulul qalbi, ada amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi itu tasdiquhu wa niyyatuhu, itu i'tiqad. Adapun amalul qalbi seperti tawakkal, khauf, roja, nah itu. Fatasdiq bi kulli ma akhbara Allah bihi mimma yukhbiru bihi an nafsihi wa asma'ihi wa sifati wa af'alihi, mimma yukhbiru bihi an rasulihi
wa ma unzila alaihim minal kutub mimma akhbara bihi anil yaumil akhir fa hadhil i'tiqadat wa hadhil tasdiqat wa hadhil niyat tu'tabaru qawlan bil qalbi. Kata Syekhuna Abdurrahman, fatasdiq, maka membenarkan segala sesuatu yang Allah beritakan dari perkara yang Allah beritakan tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang perbuatannya, serta dari perkara-perkara yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rasulnya, tentang apa yang diturunkan kepada mereka berupa kitab-kitab yang ada, tentang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Ini semua keyakinan-keyakinan dan tasdiqat seperti ini serta niat yang seperti ini dianggap qaulan bil qalbi, dianggap qaul bil qalb. Tashmal qaulal qalbi wa qaulal lisan, sehingga mencakup qaulal qalbi wa qaulal lisan. Jadi ibadah itu mencakup apa? Mencakup qaulul qalbi, mencakup qaul lisan. Difahami? Ibadah itu mencakup apa? Qaulul qalbi, qaulul lisan, a'malul qalbi, a'malul jawarih. Adapun qaulul qalbi wa qaulul lisan, beliau menyebutkan aqwalul lisan katsirah allati yuhibbuha Allah Subhanahu wa taala min anwa'iz dzikr. Itu aqwalul lisan. Wa tasbih, at-tasbih, at-tahmid, at-tahlil, at-takbir wa tilawatil Qur'an. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wad da'wati ilal khair wa hadhi kulluha aqwalul lisan. Intinya yang berkaitan dengan lisan. Mencakup apa? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Amar ma'ruf nahi munkar wa da'wa ilal khair. Wa tashmal aidan a'malul qulub wa a'mal al jawarih. Mencakup ibadah itu a'malul qulub, a'mal jawarih. A'malul qulub apa? Ka hubbillah, mahabbah, minal a'mal al jalilah, khasyatillah wal khauf minhu war raja' li rahmatillah wa syukr li ni'amillah wal istislam li qada'illah was sabr li hukmillah wa tashmal al inaba ila Allah wa tawakkul 'ala Allah wa hadhi kulluha tu'tabaru a'malul qalbi. Jelas? Mencakup khasyah, raja', khauf, syukur, istislam, as-sabr, inabah, ini semua a'mal al-qalb. Kemudian wa kadza tashmal aidan a'mal al-jawari. Kemudian mencakup amal jawari. Apa itu? Wa ala ra'si hadhil a'mal as-shalah was-shaum wal-hajj wal-ibadah al-maliyah kaz-zakah wa hakadha aidan wa hakadha al-akhlaq al-fadilah wal-khilal al-hamidah min as-sidqi fil hadits wa ada'il amanat wal-wafa' bil wu'ud wa birril walidain wa silatil arham wal ihsan ila az-zawja wal aulad wal fuqara wal mahawij wal masakin wal jiran wa umumil khalqi. Hadhi kulluha tu'tabaru min a'mal jawari. Kemudian beliau menyebutkan a'mal al jawari, salat, puasa, haji, ibadah harta seperti zakat, demikian juga akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak mulia, dan perangai-perangai yang bagus berupa apa? Jujur dalam berucap, amanah, menunaikan janji, berbakti kepada orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada istri, anak, orang fakir, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin, tetangga, dan keseluruhan umat manusia. Ini semua tu'tabaru min a'malil jawarih. Kemudian beliau mengatakan, masalan as-salah fiha amalul qalbi minal ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Contoh salat. Pada salat ada amalul qalbi, terdapat berupa apa? Berupa ikhlas. Wa fiha harakatul lisan. Pada salat padanya ada harakatul lisan, berarti amal jawarih. Min tilawatil Qur'an wa anwa'iz dzikr. Wa fiha min a'malil jawarih birruku wal qiyam was sujud wal i'tidal wal julus ila ghairi dzalik. Intinya kalau salat terdapat berapa ibadah di sana? Ada amalul qalbi, ada amalul lisan, ada amal jawarih. Jelas? Seperti itu tadi. Faham wandi antum amalul qalbi dengan qaulul qalbi? Apa makna amalul qalbi? Amalul qalbi itu perbuatan hati seperti khasyah, ikhlas, tawakal, itu amalul qalbi. Kalau qaulul qalbi i'tiqad, at-tasdiq wal iman, itu namanya qaulul qalbi. Faham? Qaulul qalbi itu i'tiqad. Antum membenarkan, antum mengimani, itu namanya qaul qalbi. Wallahu ta'ala shawab. Ya, mungkin kita cukupkan di sini dulu.
Insyaallah ana ndak safar hari ini. Besok subuh Jumat mungkin kita lanjut kitab adab karya Burhanuddin Az-Zarnuji. Naktafi bihadzal qadar.